Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Queen. Hari ini saya share resep kue lebaran. Ini sangat ekonomis sekali. Satu adonan bisa menjadi 4 macam kue. Langsung aja capcus simak videonya sampai selesai. Bagi aja yang baru bergabung dengan channel ini atau bagi aja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau saya update resep terbaru lainnya. Siapkan 2 butir kuning telur. Ini aku pisahkan antara kuning dan putihnya. Dua bungkus margarin, ini setara dengan 400 gram. Aku gunakan merek Blue Band, bisa menggunakan jenis lain. Untuk margarin ini aku campur dengan butter. Untuk butter ini aku gunakan 120, jadi total yang aku gunakan 520 gram. Untuk gula halus ini yang aku gunakan 250, setara dengan 1/4 gram. Ini wajib diayak ya, supaya nanti mempermudah untuk menyampurnya dan tidak ada sisa yang bergerindil. Tambahkan 2 butir kuning telur. Mix menggunakan kecepatan mulai dari yang terendah sampai yang tinggi, tapi ini jangan over mix ya, sebentar aja asal tercampur dengan merata antara margarin, butter dan gula halusnya sampai berubah warna putih kental berjejak seperti ini. Tambahkan adonan kering. Ini aku tambahkan susu bubuk yang aku gunakan 50 gram. Wajib diayak ya. Tepung maizena 30 gram. Aduk adonannya menggunakan spatula. Lanjut kita masukkan tepung terigu. Ini aku gunakan 850 gram. Sebaiknya gunakan yang pro rendah ya, atau sejenis kunci biru. Kalau tidak ada bisa menggunakan segitiga. Untuk kue kering ini lebih bagus kita gunakan yang pro rendah untuk tepungnya. Hasilnya bisa cantik. Untuk memasukkan tepung terigu ini juga secara bertahap ya, nggak langsung secara bersamaan, sedikit demi sedikit supaya kita mengaduknya lebih mempermudah. Dan ini sudah masuk ke adonan yang paling akhir. Untuk mempermudah dan mengetahui teksturnya supaya tercampur dengan merata, ini aku gunakan tangan. Untuk menguleninya gunakan tangan, dan sebelumnya tangan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Untuk menguleninya sebaiknya jangan juga terlalu lama ya, nanti hasil kue keringnya juga akan melebar karena kelamaan terkena tangan. Dan hasilnya kalau sudah bisa kalis seperti ini ya, langsung kita ambil atau kita cetak atau kita timbang ya, sesuai dengan selera aja. Kalau saya menggunakan sendok takar seperti ini, bisa biar nanti hasilnya itu seimbang atau sama rata. Ambil satu adonan lalu pipihkan. Untuk jenis adonan ini aku tambahkan selai nanas ya, kemarin masih ada sisa selai di rumah. Pulung seperti ini, seperti biasa kita membuat nastar. Lalu kita taruh ke atas loyang. Sebelumnya loyang udah dioles tipis-tipis menggunakan margarin.
Dan untuk adonan yang kedua ini dengan takaran yang sama juga ya, 1 sendok. Ini aku buat kue janda genit. Setelah dibulatkan, taruh koko chip di atasnya. Nah, ini dia hasilnya. Dua jenis bentuk kue sudah selesai. Untuk adonan yang akhir ini aku taruh di atas papan kerja, lalu aku gilas, aku ratakan. Untuk menggilasnya ini alat yang aku gunakan seadanya ya. Kalau di rumah adanya pipa seperti ini bisa digunakan atau dimanfaatkan. Lalu kalau sudah cetak, aku gunakan cetakan kastengel, lalu tekan dan ambil satu persatu untuk kuenya. Dan untuk adonan ini juga aku buat seperti bulan sabit ini ya, untuk digunakan sebagai kue putri salju. Sambil menyetaknya kita panaskan terlebih dahulu oven. Sebelumnya aku panaskan 10 menit. Nah, untuk oven sudah panas, lalu aku masukkan adonan kue keringnya. Gunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat dengan waktu 25-30 menit, atau sesuaikan jenis dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya ini sebaiknya setelah 10 menit ditukar tempatnya dari rak yang bawah ke atas dan tengah ke bawah, itu seterusnya. Ini sambil memanggang, ini aku juga masih buat atau cetak adonan yang akhir ya, buat kastengel. Ini dibantuin sama bocil. Untuk bahan olesan ini aku siapkan 1 butir telur, 2 tetes pewarna kuning tua, dan 1 sendok makan minyak sayur. Aduk rata. Untuk nastarnya ini setelah di oven sudah matang, lalu aku olesin tipis-tipis menggunakan bahan olesan. Untuk olesannya ini nanti aku double menjadi 2 lapis ya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir urutannya, biar cantik glowing hasilnya. Untuk hasil putri salju ini sudah selesai, 1 loyang dicetak semuanya, siap untuk di oven. Untuk kastengelnya ini tata satu persatu di atas loyang. Oles satu persatu menggunakan bahan oles. Sebaiknya dioles 2 lapis, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, biar lebih tebal dan lebih lengket. Untuk keju parutnya di atasnya taruh 1 persatu. Lakukan ini semuanya sampai selesai, sampai adonan kastengelnya habis ditata dengan keju parut ditaruh di atasnya. Ini dia hasilnya. Semua sudah selesai ya, siap untuk diangkat dan kita oven. Untuk hasil akhirnya, untuk nastar sangat cantik kinclong seperti ini ya. Dan untuk janda genitnya serta untuk kue putri salju, tipsnya untuk putri salju ini masih hangat-hangat seperti ini, langsung kita taburi dengan gula salju atau gula halus. Ini dia hasilnya, renyah, kriuk, gurih, dan legit juga ya. Kalau putri salju ini manisnya juga pas. Siap untuk dikemas. Kalau sudah dingin taruh di wadah, tata 1 persatu.
Begitu juga untuk kue kastengelnya, ini rasa gurih kejunya sangat semerbak, harum sekali. Setelah dingin bisa dikemas, dimasukkan ke dalam wadah, tata satu persatu. Pokoknya dengan bahan ekonomis, tapi ini hasil kuenya sangat recommended ya, tidak murahan. Rasanya sangat enak sekali, renyah, kriuk, gurih, dan manisnya juga pas. Untuk satu adonan tadi menghasilkan banyak sekali ya, sampai 4 wadah seperti ini ya. Ini sangat recommended bagi bunda-bunda di rumah untuk isian toples kue lebaran, dan ini sangat cocok sekali buat ide jualan. Cukup kita membuat satu adonan bisa menghasilkan 4 macam jenis kue dalam sekaligus. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk mencobanya dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di resep selanjutnya.